Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian kali ini? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan Bu Halimah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, mari terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba, secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berhembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Anak-anak, simaklah bacaan berikut. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik. 4.
kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita jantung dan gangguan pernapasan. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindungi dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Kemudian, buatlah pertanyaan dengan kata siapa dan tulislah jawabannya. Selanjutnya, buatlah pertanyaan dengan kata tanya di mana dan tulislah jawabannya. Buatlah pertanyaan dengan kata tanya bagaimana dan mengapa serta tulislah jawabannya. Masing-masing kalian buat 4 untuk setiap kata tanya. Tulislah jawabanmu di buku tugas. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita berdiskusi. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, disebutkan beberapa cara memelihara organ pernapasan. Diskusikan bersama kelompokmu. Setiap kelompok beranggota 4-5 siswa tentang cara-cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Tulislah di buku tugasmu. Anak-anak, mari kita renungkan. Mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan? Nah, sekarang saatnya kamu bekerja sama dengan orang tua. Apa kebiasaan dalam keluargamu untuk menjaga kesehatan organ pernafasan? Mintalah bantuan kepada orang tuamu untuk menjawabnya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua.
Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu semangat belajar, jangan lupa rajin beribadah dan membantu kedua orang tua. Banyak kesalahan dari Bu Halimah, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.